3 hari yang lalu, Dana Rupiah ngepost di Instagram bahwa mereka sudah punya DC lapangan. Ya, Anda tahu pinjol seperti Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, pinjol fintech besar tersebut sudah pasti ada DC lapangannya dan merata. Tapi mereka tidak mengumumkan bahwa mereka punya DC lapangan. Ya, mereka tidak pernah mengumumkan adanya DC lapangan. Oke? Apa Anda pernah lihat postingan di IG Kredivo, Aku Laku yang mendeklarasikan bahwa mereka punya DC lapangan? Ya kan? Tidak. Ya. Tidak pernah. Oke? Pinjol-pinjol besar seperti Aku Laku, Kredivo, dan Kredit Pintar itu selalu memposting tentang layanan mereka. Ya, layanan mereka, tentang marketing mereka gitu kan. Bukan pengumuman bahwa perusahaan mereka mempunyai DC lapangan. Ya. Dan debt collector atau DC lapangan itu konotasinya negatif. Bad untuk sebuah citra perusahaan. Ya. Coba Anda survei ke orang-orang, gimana tanggapan masyarakat tentang debt collector? Ya, pasti banyak yang memberikan tanggapan negatif, review negatif tentang yang namanya debt collector. Namun ini justru Danrup ini terlihat seperti menakut-nakuti nasabah yang menunggak. Sudah ada kolektor lapangannya, gitu kan. Lalu disisipkan kata pembayaran hanya melalui virtual account, gitu kan. Jadi seolah-olah tujuan utama dari postingan itu adalah menginfokan pembayaran resmi melalui virtual akun dan jangan pernah percaya dengan debt collector lapangan. Ya, Anda bisa baca ini kan ya, postingannya gitu kan ya. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya seperti ini ya. Ada nggak orang mau bayar pinjol datang ke kantor pinjolnya? Ya. Saya mau bayar Kredinesia. Saya punya tagihan di Kredinesia misalkan ya. Saya mau bayar Kredinesia, apakah saya ke kantor Kredinesia? Ya, tidak mungkin. Oke. Kalau leasing bank iya bisa seperti itu, bayar di kantor, bayar melalui DC lapangan gitu kan ya. Tapi yang namanya fintech, finansial teknologi yang semuanya berbasis teknologi. Semua orang tahu kalau pembayarannya pun menggunakan teknologi. Seperti menggunakan m-banking, lalu virtual akunnya ya. Jadi untuk apa menginformasikan ke masyarakat bahwa pembayaran Danrup ini menggunakan virtual account? Gitu. Lalu misalkan ada lagi, ya Bang maksudnya itu bayar tagihannya melalui virtual account yang diberikan oleh DC lapangan gitu ya. Ya kan seperti itu kan, ya virtual account yang diberikan oleh DC lapangan saat berkunjung. Buat apa ada DC lapangan kalau seperti itu? Kalau DC itu hanya sekedar membawa virtual account dan menginfokan nomor virtual account itu kepada nasabah. Buat apa? Ya. DCWA juga cukup ya, suruh saja DCWA menginfokan nomor virtual account-nya. Buat apa repot-repot mendatangkan DC lapangan dan menginfokan nomor virtual account? Jadi Danrup ini seperti anak kecil ya. Anak kecil kalau lagi berantem itu Anda tahu ya, awas gue bilangin bapak gue lo ya, gue bilangin bapak gue lo ya. Awas gue bilangin DC lapangan gue lo ya. Mau apa lo? Gue bilangin DC lapangan gue lo ya. Gitu. Ya. Pinjol besar seperti Aku Laku, Kredivo tidak pernah menginfokan ketersediaan DC lapangannya. Tahu-tahu Anda ada di rumah Anda saja, ya kan? Seperti itu kan ya, DC lapangan gitu kan. Jadi sepertinya kita ini yang pinjam di Danrup dianggap musuh gitu loh, ya kan? Ada kolektor lapangannya gitu. Di pos gitu kan. Jadi seperti dianggap musuh, yang sudah galbay pastinya dianggap musuh, yang belum galbay calon musuh. Ya. Jadi tidak ada positif-positifnya sama sekali, gitu loh. DCWA ya, DCWA semua pinjol kerjanya mengancam, menindas, mempermalukan. Ini ditambah lagi ditakut-takuti dengan kehadiran DC lapangan. Mau apa sih sebenarnya kan, gitu. Oke. Lalu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jangan dikira adanya DC lapangan membuat tagihan itu lancar, tidak semudah itu. Ya. Saya mau cerita sedikit. Saya punya banyak teman bekerja di dunia finance, bank, leasing, koperasi gitu ya. Suatu hari teman saya yang bekerja di leasing mobil yang paling terkenal itu ya menunjukkan tabel tagihannya gitu ya di kertas itu ya gitu. Dan di situ ada mobil Alphard nunggak 6 bulan ya. Kalau DC lapangan itu sakti secara singkat dan ajaib
bisa melancarkan nasabah yang tadinya menunggak lalu bayar. Kenapa pemilik mobil Alphard itu bisa nunggak sampai 6 bulan? Kenapa tidak 1 bulan saja, 2 bulan lah mungkin ya gitu ya, nunggaknya gitu. Kenapa harus sampai 6 bulan nunggaknya? Kan DC lapangan itu dianggapnya sakti gitu, bisa mempermudah, memperlancar yang tadinya menunggak menjadi lancar gitu kan, ya. Kenapa mobil Alphard itu harus sampai 6 bulan nunggaknya, ya. Itulah contoh DC lapangan itu sebenarnya tidak efektif, ya. Apalagi DC pinjol yang tidak ada jaminannya, ya. Yang Alphardnya saja nunggak dan jelas-jelas ada di rumah nasabah tersebut, ya. DC tidak mampu menagih. Ini lagi yang tidak ada agunannya atau tidak ada jaminannya. Saya tanya ke teman saya itu, ya, yang DC lapangan leasing mobil itu ya, sampean udah nagih belum, ya, ke nasabah yang punya Alphard ini? Dia bilang, wah males saya kalau nagih kayak orang begini gitu kan, ya, males coba. Itu DC lapangan, ya, kalau Anda mau tahu. Jadi Anda semua itu tidak perlu takut kalau ada DC lapangan berkunjung, apalagi DC pinjol, ya. Karena DC pinjol itu tidak bisa apa-apa, hanya bisa berkunjung, memberikan surat tagihan, sudah, gitu loh, ya. Anda kalau didatangi DC bilang nggak ada uang, siapa pula yang mau punya hutang, gitu ya. Anda misalkan didatangi DC gitu ya, saya nggak ada uangnya mas, gitu kan. Siapa pula yang mau punya hutang, gitu kan. Saya tidak bisa janji saya akan bayar di tanggal sekian, tidak bisa, saya tidak bisa janji, gitu kan. Misalkan DC lapangan bilang, oh nggak bisa gitu bu, ya kan, nggak bisa gitulah, misalkan. Anda bilang lagi, kata siapa? Nggak bisa. Ya. Kata siapa? Saya nggak bayar sekalipun, bisa-bisa saja. Paling hanya masuk silik OJK saja. Ya kan? Misalnya DC bilang lagi, ya bu hutang tuh harus dilunasi. Gitu kan. Anda bilang, mas dari Nyonya Menir berdiri, yang namanya hutang itu harus dilunasi. Kalau saya tidak ada uangnya mau gimana? Ya kan? Anda nyuruh saya jual rumah, memaksa saya. Ya. Anda bilang, kalau Anda tidak segera pergi dari sini, saya laporkan Anda ke OJK melalui portal pengaduan konsumen terbaru dari OJK namanya APPK. Ya. Saya mau foto Anda, ya, mau foto Anda kunjungan memaksa gitu ya. Saya akan video Anda, saya laporkan, saya unggah video ini ke OJK. Gitu ya. Lalu Anda bilang lagi, ini rumah saya, ya. Ini rumah saya berhak menerima dan menolak tamu di sini. Jika Anda memaksa, saya panggil RT dan masyarakat di sini. Ya, jadi tidak ada ancaman mau ke RT, mau ke apa, mau ke RW kek, mau ke mana kek. Saya panggil RT-nya sekalian. Nah begitu ya cara menghadapi DC lapangan gitu kan. Tegas saja, tegas, bukan kasar tapi tegas gitu ya. Oke, semakin kita takut dengan kehadiran DC lapangan, pinjol-pinjol ini merasa senang ya. Karena menemukan kelemahan kita. Ya. Mereka itu baca komen-komen Anda di YouTube saya itu ya, di YouTube YouTuber Galbay yang lainnya itu ya yang menanyakan, "Bang, gimana nih kalau didatangi DC lapangan?" gitu kan. "Gimana nih?" gitu kan. Tapi kalau komennya, isi komennya itu usir aja kalau ada DC lapangan gitu kan. Halah apa DC lapangan gitu kan. Bocah misalnya gitu. Mana DC lapangannya, sini kunjungan ke rumah, sudah disiapkan semuanya gitu kan. Sini berkunjung silakan. Kalau komennya semua seperti itu ya kan, pinjol-pinjol ini menyadari bahwa masyarakat ini sudah ya tidak takut lagi dengan DC lapangan gitu. Jadi untuk apa DC lapangan pinjol ini? Sudah tidak ada agunannya, tidak ada jaminannya, sudah tidak ada yang takut lagi, gitu kan. Maka alhasil lambat laun pun ya pinjol-pinjol ini akan berhenti meng-hire DC lapangan, gitu loh. Jadi kalau semakin kita takut, semakin banyak DC lapangan itu ya. Oke? Makanya mulai dari sekarang harusnya ya Anda-anda itu komennya itu udahlah nggak usah pedulin DC lapangan gitu kan, apa sih, ya kan, gitu harusnya ya, usir saja DC lapangan itu. Jadi untuk pinjol Danrup ini ya Anda tidak perlu takut gitu ya ketika ada DC lapangannya, oke. Banyak sekali ya nasabah-nasabah atau debitur-debitur pinjol, Anda bisa lihat di komentar, kolom komentar saya itu ya, banyak sekali yang sudah galbay 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau baru galbay.
itu walaupun mereka posisinya ada di kota yang kejangkau oleh perusahaan pinjol itu ya, mereka tidak didatangi oleh DC lapangan gitu ya. Dan bisa juga karena pinjol-pinjol ya, kita anggap semua rata ya, pinjol-pinjol ini tahu ya, bahwa Anda itu takut dengan DC lapangan, bisa saja semuanya itu nanti akan menginformasikan bahwa pinjol A sudah ada DC lapangannya, pinjol B sudah ada DC lapangannya, padahal tidak ada gitu loh. Jadi biar Anda itu ketakutan gitulah ya. Ketakutan, ketar-ketir terus menjual rumah, menjual motor, ya kan. Menjual harta, benda Anda semuanya gitu ya, agar segera dilunasi. Gitu ya. Jadi mereka itu hanya bluffing saja, menggertak saja, gertakan saja gitu ya. Gertakan gitu. Pinjol-pinjol ini ya, mereka itu tahu bahwa Anda itu takut dengan DC lapangan daripada slik OJK gitu kan. Kan pamungkasnya ada dua ya dalam pinjol itu ya, masuk slik OJK dan DC lapangan gitu kan. Slik OJK administrasi tidak masalah ya kan, itu hanyalah perihal administrasi saja gitu kan. Tapi kalau DC lapangan ya itu kan ada di lapangan gitu ya, ada di depan mata gitu kan. Jadi lebih efektif ya kan mengumumkan bahwa pinjol-pinjol sudah punya DC lapangan padahal hanya gertakan saja gitu loh. Oke ya. Jadi tidak usah perlu terlalu dipikirkan, terlalu ditanggapi gitu ya. Anda stay galbay saja ya, stay galbay, tidak usah menjual apapun, tidak usah menunggu hancur dulu baru galbay, tidak worth it ya, tidak sepadan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.